أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min khatamil anbiya'i wal mursalin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman rahimakumullah. Agustus 2021 ini setidaknya terdapat 3 hal yang perlu kita renungkan dan kita mengambil pelajaran. Ketiga hal tersebut, pertama, peristiwa hijrahnya kaum muslimin. Yang kedua, kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan ketiga, pandemi COVID-19 yang terus meningkat. Walaupun secara waktu dan dampak memang berbeda, tetapi di dalamnya sama-sama memberikan hikmah serta pelajaran kepada kita semua. Pertama, hijrah. Jika menilik sejarah, kaum muslimin melakukan hijrah setidaknya ketiga tempat. Pertama, tahun 5 dari kenabian, kaum muslimin melakukan hijrah ke satu negeri yang namanya negeri Habasyah, atau sekarang dikenal dengan Ethiopia. Itu dilakukan 2 kali. Pertama di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan dengan jumlah 15 orang saja, dan yang kedua di bawah Jabir bin Ali sebanyak 101 orang. Perjuangannya sangat berat, bahkan tantangannya atau resikonya ialah kematian, karena kafir Quraisy tidak merelakan hijrah dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan saking dengkinya penduduk Quraisy, setibanya kaum muslimin di Habasyah, mereka mengutus beberapa orang utusan bertemu dengan Raja Najasyi, menghasut pada raja untuk tidak menerima kaum muslimin. Dia mengatakan dengan hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh kaum muslimin, tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati Raja Najasyi melindungi kaum muslimin, dan kaum muslimin disambut bahkan dilindungi untuk tinggal di negeri Habasyah. Hijrah kedua kaum muslimin dilakukan ke satu negeri yang namanya Thaif, masih berada di sekitaran Makkah. Dan hijrah ini dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Bedanya, jika di negeri Habasyah diterima dengan lapang dada oleh raja, saat hijrah ke Thaif mendapatkan perlakuan yang menyakitkan. Kaum muslimin diusir
Bahkan penduduk Taif memerintahkan kepada anak-anak mereka untuk melempari kaum muslimin, termasuk Rasulullah SAW dengan batu. Tak sedikit kaum muslimin yang terluka, bahkan Rasulullah pun sampai berdarah-darah karena lemparan anak-anak penduduk Taif itu. Jika saja Rasulullah SAW tidak memiliki sikap mulia, tidak memiliki jiwa pemaaf, tidak menunjukkan sikap kenabian yang sangat mulia, boleh jadi Nabi Muhammad SAW menerima tawaran dari Jibril, malaikat Jibril yang menawarkan kepada Rasulullah, akan aku bagaimanakan penduduk Taif ini, silakan, aku dapat melakukan apapun juga jika engkau menghendakinya. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukannya. Inilah kemurahan hati dan kebesaran hati Nabi Muhammad SAW. Hijrah ketiga dilakukan pada tahun ke-13 dari kenabian. Berangkat ke Yazid dan sekarang dikenal dengan Madinah. Itu pun sama, perjuangannya luar biasa sekali, banyak tantangan dan rintangan. Bukan hanya nyawa yang jadi taruhan, tapi harta kekayaan yang dimiliki pun sudah pasti ditinggalkan. Sampai di Madinah pun tidak cukup di sana, penduduk kafir Quraisy tidak merelakannya. Mereka melakukan penyerangan. Beberapa kali terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Intinya kafir Quraisy tidak merelakan kaum muslimin berada dalam kedamaian. Tapi apa yang terjadi? Dengan kegigihan, dengan keyakinan, dengan semangat keras, kaum muslimin dapat menunjukkan bahwa cahaya ilahi itu memang ada, bahwa kebenaran itu memang sesungguhnya, bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Pada akhirnya orang-orang kafir itu berserah diri masuk kepada ajaran Islam. Bahkan pada tahun ke-8 Hijriah, pada peristiwa Fathul Mekah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Peristiwa ini Allah menyebutkannya bahwa orang-orang kafir Quraisy masuk pada Islam itu bukan masuk begitu saja, tetapi dengan mengatakan dengan kalimatnya berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Berbondong-bondong, bukan satu dua orang, termasuk penduduk Taif yang mengusir dan melempari Nabi Muhammad. Mereka pun benar-benar berserah diri kepada Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Allahu Akbar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Akhir dari perjuangan, akhir dari pengorbanan, pada akhirnya ditunjukkan Islam itu, perjuangan itu ialah sebuah keberhasilan. Jika kita bersungguh-sungguh, jika kita beriktikad baik, jika kita merelakan pengorbanan-pengorbanan, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik buat kita semua. Peristiwa kedua, kemerdekaan negara Republik Indonesia 1945, 17 Agustus. Artinya sudah 76 tahun yang lalu kita dinyatakan merdeka. Sama seperti hijrah bukan dilakukan 1, 2, 3, tetapi penjajahan pun kepada nenek moyang kita dulu, kepada bangsa Indonesia, dilakukan oleh banyak negara-negara Eropa tentunya. Negara Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda sudah jelas-jelas menyerang Indonesia. Bahkan bukan hanya negara-negara Eropa saja, negara Asia pun, Jepang, yang saat datang menyatakan akan melindungi negara Indonesia, tapi yang mengkhianati, bahkan memperlakukan bangsa Indonesia dengan perlakuan yang lebih menyakitkan lagi dari penjajah-penjajah sebelumnya. Jangan. Jika saja melihat kutipan ayat Al-Quran, misalnya dalam Al-Quran surah Al-Imran 200,
Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, kuatkan kesabaran. Jadi dijajah oleh negara-negara penjajah dari Eropa, bangsa Indonesia saat itu sudah bersabar. Kemudian dijajah lagi orang-orang Jepang, lebih mengenaskan lagi, lebih sabar lagi kaum muslimin saat itu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan warau gitu, dan siap siagalah jika saja ayat Quran ini dijadikan panduan dulu oleh para pahlawan, para pejuang kita. Tentu saja kaum muslimin setelah merdeka tahun 1945 itu akan senantiasa berhati-hati muncul terjadi pengkhianatan yang dapat merugikan. Terbukti tahun 65, kalau para sepuh di sini mungkin merasakannya, melaluinya, terjadi pemberontakan G30 SPKI. Tentara, para pahlawan yang dianggap menghalangi dibunuhnya, para ulama, para santri dibantainya, tidak diberikan ruang lingkup untuk melakukan dakwah Islaminya. Mengerikan. Jadi setelah sabar, seharusnya kita itu rodit, mempersiapkan diri, dan terbukti terjadi. Alhamdulillah juga atas kesiapsiagaan para pahlawan, para tentara dulu membela bangsa Indonesia, membela negara tercinta ini, akhirnya pemberontakan itu pun dapat dimusnahkan. Bayangkan, ikhwat iman rahimakumullah, jika saja saat itu negara-negara barat masih menjajah Indonesia, negara Jepang masih menjajah Indonesia, kemudian PKI berkuasa atas kita, apa yang terjadi? Tidak mungkin kita bisa melakukan seperti ini. Tidak mungkin. Entah bagaimana generasi keturunan setelah kita karena dikuasai oleh orang-orang yang tidak simpati dengan Islam. Terakhir, pandemi corona. Bedanya dengan hijrah, dengan perjuangan peperangan, itu terjadi masa lalu, sedangkan COVID-19 ini terjadi sekarang. Sesuai namanya, COVID-19 tahun 2019 terjadi, berarti sudah setahun lebih kita merasakan kesusahan, kita merasakan penderitaan. Bukan satu dua orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ribuan bahkan jutaan manusia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah ini kebodohan, kesalahan, atau musibah, yang jelas COVID-19 ini benar-benar menjadi wabah yang dapat menyakitkan kita semua. Banyak saudara kita, keluarga kita yang lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, saat COVID-19 ini kita ialah para pelaku. Dulu yang jadi para pelaku itu zaman hijrah, tentu saja Rasulullah, para sahabat yang menjadi para pelaku. Kemudian saat peperangan menghadapi penjajah, yang pelaku ialah para pahlawan dan nenek moyang kita. Sekarang yang jadi pelaku memerangi COVID-19 itu ialah kita sendiri. Jika kita berhasil menjaga diri, jika kita berhasil melewati semua itu, tidak menutup kemungkinan kelak generasi-generasi setelah kita akan menjadikan kita sebagai para pahlawan, sebagai syuhada yang memberhentikan COVID-19 ini. Jika saja negara-negara Eropa, Italia yang pernah menjadi negara terdampak, Amerika Serikat, Spanyol, Inggris, itu yang terdampak luar biasa, sekarang sudah normal kembali. Bahkan tetangga kita pun Singapura sudah normal kembali. Kita pun insya Allah bisa, asalkan kita punya etika, stop pikiran-pikiran negatif, mengatakan ini korban sudah banyak, sudah nampak. Jangan saling menyalahkan, jangan saling memperkeruh, apalagi mengatakan ini sebuah konspirasi. Ini tanggung jawab bersama, karena dampaknya bukan kepada satu bidang saja, bukan kepada keagamaan saja, semua unsur, semua aspek kehidupan ini sudah terdampaknya. Usaha susah, ekonomi melarat, pendidikan begitu saja, agama juga sholat dibatasi dan lain-lain. Ini tentu saja mengkhawatirkan kita semua. Namun jika kita sama-sama menjaga diri, kita sama-sama membantu pemerintah, membantu tim yang dapat berupaya untuk menyelesaikan ini, insya Allah pandemi pun akan berakhir.
Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwan iman rahimakumullah. Hijrah terjadi 14 abad yang lalu. Dengan kesabaran kaum muslimin saat itu yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, pada akhirnya meraih keberhasilan. Dampaknya Islam tersebar luas, bukan hanya di Jazirah Arab, tetapi mendunia. Alhamdulillah berkahnya Islam pun sampai ke negara Indonesia. Ini tentu saja dapat terjadi atas pengorbanan dan perjuangan para sahabat dan Rasulullah SAW dalam menegakkan ajaran Islam. Bayangkan jika dulu para sahabat tidak mau bersama-sama dengan Rasulullah melakukan dakwah Islamiyah, melakukan hijrah, mungkin Islam wallahu a'lam ini sudah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas bukan 1-2 orang, ribuan sahabat yang meninggal dunia saat hijrah, saat menyebarkan Islam, saat peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan yang lain-lain. Kemudian kemerdekaan negara Republik Indonesia bukan 1-2 orang, ribuan, bahkan jutaan umat manusia bangsa Indonesia mendapatkan kesedihan-kesedihan, penyiksaan, dijadikan rodi, dijadikan romusra, kerja paksa, kemudian hasilnya dibawa oleh mereka. Jika tidak melakukan apalah daya, mungkin berakhir pada kematian atau penjara. Ya Alhamdulillah, nenek moyang kita berjuang, nenek moyang kita mengorbankan jiwa dan raganya, dan kita sekarang menikmatinya. Ujian-ujian itu dilakukan, dilalui, dan semua dengan kesabaran dan kerja keras. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan. Sama halnya dengan COVID-19 ini, jika saja kita bersungguh-sungguh, kita yakin, kita bekerja keras, kita kerjasama, kita memperhatikan, kita saling menasihati, kita saling membantu, kita saling mendukung, membantu yang terdampak, saling mendoakan, saling membantu pemerintah, saling mengingatkan satu sama lain. Insya Allah COVID-19 ini pun akan berlalu dan kita akan dijadikan para pahlawan, para generasi oleh anak cucu kita di kemudian hari, insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan kerja keras kita, kesungguhan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu sehingga kita dapat normal kembali. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nujulahum wa wasi' madkhalahum
واغسله بماء وثلج وبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.